personal branding yang baik tuh seperti apa ya? Menurutku tuh nggak bisa kayak gitu. It's too many factor. Perkenalkan, Lacu, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career? pengalaman bisnis, Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan Investasi. berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Dan Jadi we have to be masa wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya tuh apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Walaupun misalnya passionnya masak atau apa, cuman kalau pada saat kita udah terjun emang mengerjakan sesuatu gitu, banyak hal-hal yang di luar passion, tapi kita harus benar-benar komitmen untuk kerjain juga gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya how to turn your passion into your career, pastinya ya komitmen ya udah pasti gitu. Terus juga kita harus bisa yang namanya mengukur gitu kan, mengukur kekurangan, kelebihan, dan juga harus terus bisa evaluasi gitu. Itu pastinya penting banget sih gitu. Kalau kita lagi bicara tentang karir gitu ya. Oke, jadi memang kalau dari Chef Devina tadi, kadang kalau passion masak pun it's not enough to make us kayak build a career gitu juga ya Chef. Iya. It needs commitment as well gitu. Oke, nah Chef, satu hal yang menarik nih, kalau misalkan kita ingat namanya Chef Devina Hermawan nih, kan everyone pastinya tahu kayak yang apa ya, chef yang sering bagi resepi, yang sering create resepi kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan dari Chef Devina sendiri nih, kemarin waktu kayak go digital and then want to build a personal brand, apakah memang kayak coincidentally terjun ke kayak bikin resep atau kayak gimana nih Chef pertama kalinya? Nah, pertama kali kan memang waktu pada saat MasterChef itu kan kita semua, all the contestant tuh dapat hype yang emang lumayan booming ya, maksudnya di social media gitu kan, dibandingkan season sebelumnya di mana social media juga belum booming gitu. Nah, di situ pasti itu udah dapat dulu nih batu loncatan gitu kan. Nah, dari situ juga kita di digital juga rame, khususnya Instagram sih, YouTube pada belum sih waktu itu. Terus coba aja gitu kan bikin YouTube, karena itu something yang baru, nggak baru juga sih, cuman lately kayak YouTube itu kan cukup menjanjikan juga gitu kan. Jadi emang coba bikin awalnya ya bisa dibilang iseng nggak iseng sih, cuman kayak cobalah. Terus selain itu juga kan ini kan di digital marketing ya, tentunya juga kita apalagi kalau yang emang kita pengen berbisnis juga itu bikin sesuatu yang bikin penasaran banget gitu kan. Kita juga pengen coba nih apa sih gitu. Kenapa hot banget nih digital marketing, kayak everyone goes digital jadinya bikin. Nah, udah bikin juga nggak langsung kayak kayak nggak langsung bisa kayak sekarang subscriber 1 juta gitu, enggak gitu. Itu juga perlu proses gitu, yang dimana emang kita bikin konten yang emang bermanfaat juga gitu kan, autentik juga gitu. Jadi itu juga is a long process ya, not too long lah ya. Tapi karena sekarang kalau digital tuh kan sebenarnya itu juga menguntungkan kita karena semuanya juga jadi serba instan gitu kan. Keterjangkauan juga jauh lebih luas, kayak misalnya once kita upload, satu dunia ibaratnya bisa lihat gitu kan. Satu Indonesia juga bisa lihat gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa sih? Personal branding ya? Personal branding kayak kan kalau misalkan dari konten nih, Chef Devina kan lebih kayak apa ya? Well known as of course satu chef, and then second of all kan Chef Devina juga lebih dingin kayak apa ya? Create recipe, sharing recipe. Oh, oke. Nah, gitu. Oke, nah kalau personal branding ya, I think kalau personal branding itu dia bakal terbentuk dengan sendirinya ya. Maksudnya bukan sesuatu kita bisa coba untuk build, tapi yang diterima oleh audiens belum tentu yang kita mau juga gitu. Jadi kalau misalnya dari awal sih menurutku gini, kalau kita ngomong tentang branding sendiri, personal branding atau brand as a business gitu kan, itu adalah sebuah identity gitu, identitas yang nggak ada salah, nggak ada benar, tapi ada yang disukai dan ada yang tidak disukai gitu. Pastinya kan kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya identity itu juga sebenarnya nggak ada arahan gitu. Kalau kayak personal branding yang baik tuh seperti apa ya? Menurutku tuh nggak bisa kayak gitu. It's too many factor, dan juga yang bisa kita emphasize tuh kalau dari itu kan identity-nya nih. Misalnya, of course harus authentic ya. Authentic it means orang juga bisa tahu, oh ini
Devina nih, beneran Devina gitu. Terus juga selain itu juga unik, tapi sekarang kalau kita ngomong unik juga semua orang kan punya uniqueness masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau menurutku sih kalau ini as a content creator pasti kontennya dia harus bermanfaat gitu dan juga konsisten upload dan juga banyak faktor-faktor yang emang harus kita sajikan juga gitu kan. Itu as a identity pastinya gitu. Jadi kalau yang kayak dari awal gitu, gimana sih strategi personal branding sebenarnya nggak ada ya, cuman lebih kayak emang konsisten, komitmen, dan ya apa adanya aja gitu, autentik gitu. Kalau misalnya kayak emang style kita masak kayak gitu ya udah aja kita masak gitu, jangan kayak terlalu banyak pikir gue pengen dilihatnya sebagai chef yang kayak gini atau sebagai yang kayak gitu, itu malah nanti membingungkan kita sendiri di tengah jalan gitu. Jadi apa adanya yang penting bermanfaat gitu.